Hai sahabat ADC, sudah paham dan tahu belum bagaimana sih proses dalam assessment center itu? Jika belum tahu, yuk sama-sama kita lihat bagaimana mekanisme atau proses selama assessment center berlangsung, apa saja dan bagaimana bentuk simulasi yang akan dilakukan. Pertama, saat kedatangan, sahabat akan disambut oleh petugas dari assessment center untuk mengisi daftar kehadiran. Kemudian, sahabat akan masuk ke dalam satu ruangan kelas berkumpul bersama asesi lainnya untuk mengikuti kegiatan pembukaan oleh pejabat yang berwenang. Sebelum kegiatan dimulai, sahabat wajib men-silent atau menonaktifkan handphone dan hanya diperkenankan membawa satu alat tulis saja. Sahabat juga akan dipersilakan untuk ke kamar kecil terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai. Para peserta eligible eselon 4 center, selamat datang di gedung Nasution. Ya, jadi rekan-rekan semua di sini akan melaksanakan kegiatan assessment center untuk penilaian kompetensi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai kompetensi Bapak Ibu sekalian dan hasilnya akan menjadi pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan terkait promosi jabatan. Dan selain itu juga sebagai pemenuhan indikator sistem merit dan reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan. Saya mengharapkan keseriusan Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan kegiatan ini agar hasilnya dapat optimal. Sekian perhatian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke admin. Dari ruang tunggu, sahabat akan diarahkan menuju ruang CAT untuk melakukan pengambilan data potensi. Pengambilan data potensi ini dilakukan melalui tes psikologi yang mengukur beberapa aspek antara lain inteligensi, kepribadian, dan sikap kerja melalui pengisian tes berbasis komputer atau CAT. Tes ini berlangsung selama 3 hingga 4 jam. Simulasi analisa kasus atau ANKAS. Pada kegiatan ini, para sahabat diberi suatu materi permasalahan, kemudian sahabat diminta untuk menganalisis masalah tersebut hingga membuat solusi pemecahannya. Kompleksitas dan tema permasalahan dapat disesuaikan dengan situasi atau fungsi atau posisi yang akan ditempati oleh kandidat. Simulasi ini berlangsung selama 60 menit. Setelah simulasi ANKAS, sahabat diminta untuk melakukan simulasi presentasi. Kegiatan ini sahabat lakukan dengan memaparkan hasil dari analisis kasus yang sudah dikerjakan. Simulasi ini berlangsung selama 30 hingga 45 menit. Simulasi in-basket exercise atau biasa disebut sebagai IBE merupakan simulasi dalam pengukuran kompetensi di mana sahabat akan dihadapkan dengan tugas-tugas yang seperti atau biasa dilakukan pada situasi kerja. Simulasi ini bertujuan untuk menetapkan prioritas yang tepat, mendelegasikan kepada orang yang tepat, mengambil tindakan yang diperlukan, serta membuat rencana ke depan dengan tetap memperhatikan berbagai informasi yang berkaitan. Pengerjaan simulasi ini biasanya dilakukan dalam waktu 60 hingga 90 menit. Setelah pengambilan data IBE, sahabat akan diminta konfirmasi oleh asesor berkaitan dengan jawaban yang sudah diberikan melalui inquiry. Biasanya, inquiry berlangsung selama 15 hingga 20 menit. Simulasi Leaderless Group Discussion atau LGD. Pada simulasi ini, sahabat diminta untuk mendiskusikan suatu permasalahan secara tidak terpimpin dan menyiapkan hasil rekomendasi dari diskusi tersebut secara tertulis. Sahabat akan berdiskusi dalam kelompok dengan jumlah peserta diskusi 4-8 orang per kelompoknya. Simulasi ini berlangsung selama 45 hingga 60 menit. Saat melakukan simulasi ini, sahabat akan diobservasi oleh asesor yang bertugas di dalam ruang LGD.
Sesi terakhir dari seluruh rangkaian simulasi dalam Assessment Center adalah sesi wawancara. Sahabat akan diarahkan oleh administrator untuk masuk ke dalam ruangan wawancara. Wawancara akan dilakukan oleh asesor yang berpengalaman. Wawancara perilaku ini berfokus pada tindakan atau perilaku dan pengalaman yang sudah dilakukan sahabat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir pada jabatan sebelumnya atau saat ini. Setelah rangkaian kegiatan Assessment Center selesai, sahabat akan diarahkan kembali ke ruang tunggu oleh asesor yang bertugas. Kegiatan akan ditutup oleh administrator dengan tambahan informasi terkait pemberian feedback yang akan dilaksanakan setelah 30 hari dari pengambilan data. Demikian rangkaian kegiatan yang biasanya dilakukan dalam proses Assessment Center. Semoga bisa menggambarkan ya sahabat. Salam sukses dan sehat selalu. Sampai jumpa.